10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift and hope that you'll take it into her side. La 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 la. Bapak Ibu warga jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan mulai dengan ibadah pekabaran Injil yang nomor Fiore yang ke-115 tahun di hari ini. Merayakan 115 tahun pekabaran Injil di Biak, Lumpur, dan Supiori yang dimulai 26 1908. Bukan berarti kata rayakan dan menyenangkan kembali perjalanan dari Petrus Xavier dalam segala upaya untuk obyek. Hari ini bukan saja kita menyenangkan momentum 115 tahun Lumpur Supiori. Ini pun kita semua masih diajak untuk melihat dan merasakan betapa sulitnya pekabaran Injil yang masih terus dikerjakan oleh para penginjil, pendeta, serta semua orang yang memiliki hati untuk melayani. Betapa sulitnya bagi sebagai umat Tuhan yang masih acuh dan pasif di dalam pelayanan. Sulitnya memahami kenyataan bahwa masih ada kehidupan persekutuan jemaat yang belum dapat dibangun secara maksimal dalam segala karya pelayanan kita semua. Ya baik, kemarin, hari ini, dan esok sejarah pekabaran Injil di Biak, Lumpur, dan Supior masih terus berjalan dan akan terus dicatat seiring waktu, tetapi sejarah itu telah dimulai sejak tanggal 26 April 1908 yang silam dan terus dibangun dan akan dan dibaharui oleh para penginjil dan para pendeta
serta melayani, maka hari ini kita patut mengatakan syukur bagi Tuhan sebab Kau akan kelam dan awan-awan kesia-siaan dan tanah kami ini. Ketiga, tertentu buka kami firman terang dan hidup di air kidung pujian. Persekutuan perayaan UUD yang ke-115, mari kita mulai dengan ibadah kita di saat ini. Pertolongan kita yaitu nama Allah yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia damai sejahtera kirana atas saudara-saudara dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu warga jemaat masih dalam keadaan berdiri, mari kita akan menyanyi bersama-sama di dalam pujian syukur bagi Dia Tuhan kami dan kata-kata telahnya. Mari kita menyanyi bersama. Syukur ya Tuhan. Sebab Kau goyahkan kelandang awan dan sia-sia datanglah kami ketika tertentu di muka kita datang dalam puji-puji yang bersama dalam membaca beralasan
dalam Mazmur 23 ayat yang ke-16. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia meninggalkan jiwaku, ia menuntut aku di jalan yang benar oleh karena umatnya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Bapak Ibu warga jemaat yang dikasih dalam Yesus Kristus, mari kita memuji Tuhan bersama-sama dalam kidung, pujian, badai bantal berhentian dan kata-kata seterusnya di tengah ombak yang menderu. Bapak Ibu warga jemaat yang dikasih Kristus, mari kita datang dalam pengakuan dosa. Ya Tuhan, kami malu menghadap wajah-Mu yang kudus, karena kami selalu berdosa terhadap Engkau dan sesama kami. Tuhan, dengarlah pengakuan dan permohonan umat-Mu. Tuhan, kasihanilah kami dan dengarlah doa kami. Amin. Pertemuan bersama masyarakat. Pendeta Van Hassel bersama Guru Petrus Kafiar menyampaikan sambutannya di hadapan masyarakat. Untuk menyampaikan sesuatu biar kita sama dengar. Yo, pasti dia lagi bicara untuk kita orang. Oh iya, dia akan juga berbicara untuk kita dengar. Silakan Guru Petrus Kafiar berbicara. Terima kasih Tuan Pendeta, Bapak Ibu, Saudara-saudari, warga jemaat Tuhan yang terkasih.
puji syukur dan terpujilah Tuhan Allah yang Maha Kudus, karena hanya oleh kuasa-Nya yang penuh dengan misteri, jalan rahasia, maka saya terpanggil untuk membawa kabar tentang Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, kepada kita semua di sini, yang adalah bagian dari saya, khususnya kita suku Biak. Hari ini menjadi hari yang bersejarah bagi kita, karena tepat di tanggal 26 April 1908, terang Injil telah dibawa dan disampaikan bagi kita di Biak. Ini adalah anugerah Tuhan yang sangat besar. Untuk itu, dalam menyambut Injil Kristus di pulau ini, saya mengajak kita sekalian, khususnya kita di Umbori, mari kita tinggalkan kehidupan kita yang lama. Pak, apa itu hidup lama? Hidup lama adalah kehidupan kita yang masih memiliki kepercayaan kepada patung-patung, atau kepercayaan kepada jiwa orang mati. Mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita harus perbaharui hidup kita. Injil telah hadir bagi kita. Terimalah Injil keselamatan untuk hidup kekal. Iya betul deh. Iya betul Sian. Kenapa kami harus tidak mempercayai patung-patung yang sudah kami sembah sejak dulu? Mereka lah yang menjaga kami. Bapak, patung yang Bapak sembah itu siapa yang buat? Manusia yang buat kan? Iya. Maka bagaimana mungkin buatan manusia itu layak disembah? Kalau kita menyembah buatan manusia, artinya sama dengan kita menyembah manusia sebagai Tuhan. Padahal Tuhan yang sebenarnya adalah yang menciptakan langit dan bumi. Mana yang lebih berkuasa? Yang menciptakan patung kan? Atau yang menciptakan langit dan bumi ini? Kalau begitu, maka Injil yang kami sampaikan ini adalah kabar tentang siapa itu Tuhan pencipta bumi dan siapa Yesus Juru Selamat manusia. Terimalah Injil ini, maka kita akan menyembah Tuhan yang sebenarnya, dan hidup kita akan damai, sejahtera, karena beroleh keselamatan dari Tuhan. Percayalah Bapak Ibu. Saya tak mengerti apa yang adik guru sampaikan. Tadi saya ragu, tapi melihat semua ini terjadi, adik guru yang dulu hilang sudah pun kembali bersama kami di kampung ini. Ini adalah keajaiban. Adik datang bersama tuan-tuan yang lainnya, maka saya percaya bahwa ini adalah kabar baik dan benar. Untuk itu, maka saya Dirumudi Sanagi Urma berjanji akan membuang seluruh patung yang saya punya. Saya tidak mau menyembah buatan manusia, apalagi menyembah manusia. Saya akan menyembah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Saya percaya adik tuan guru. Saya percaya adik tuan guru. Saya percaya. Saya juga anakku. Saya juga anakku. Bicara Tuhan juga. Terpujilah Allah yang Maha Kuasa, karena hari ini kuasa-Nya telah Allah yang Maha Kuasa, karena hari ini kuasa-Nya telah menggerakkan hati jemaat untuk mau menyembah dan memuliakan Allah pencipta langit dan bumi.
Demikianlah akhirnya semua orang yang hadir mengikuti seluruh acara kebaktian dan penyampaian Guru Petrus Caviar dengan sungguh-sungguh. Dan setelah itu mereka menyerahkan segala patut yang mereka miliki untuk dibuat. Bapak Ibu warga jemaat yang dikasih Kristus, sehingga bagian firman Tuhan kita di dalam perayaan UTPI Biak Rumah Sumpah yang kita lakukan pada saat ini, ayat yang sabar untuk kita renungkan bersama-sama adalah di dalam ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, engkau rakyat Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak rakyat. Bapak Ibu warga jemaat, perayaan UTPI yang ke-115 tahun yang Tuhan Yesus kasih. Sehingga di dalam renungan kita di saat ini, dari seluruh bagian firman Tuhan kita tadi, maka ayat yang ke-8 yang menjadi perenungan kita di saat ini, yaitu ayat yang ke-8, sehingga yang sangat menjadi tema kita dalam perenungan kita di hari ini dalam perayaan UTPI yang ke-115 tahun di hari ini, yaitu tema kita yang berbunyi, Yesus Kristus adalah terang dunia. Sekali lagi, Yesus Kristus adalah terang dunia. Persekutuan jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya mengawali khotbah kita di hari ini dengan sebuah cerita seorang pemuda. Seorang pemuda yang mengharapkan keberaniannya serta berjalan di atas jalan trotoar. Di samping jalan trotoar raya, pada saat kegelapan di malam hari,
Pemuda ini melangkah dengan cepat di atas jalan trotoar ini. Dan kebetulan di jalan trotoar itu di depannya ada sebuah lubang yang sudah digali dan sudah disiapkan untuk memperbaiki pipa air atau air bersih. Di dalam lubang yang di dalamnya 1 meter terdapat air yang bercampur petek dan lumpur. Pemuda ini tanpa disadari dan dia terpelosok atau terjatuh dalam lubang itu. Bapak Ibu warga jemaat yang dikasih dalam Yesus Kristus, kasihan karena sepatu dan celana panjang pemuda ini basah karena bercampur petek dan terdapat di dalam lubang itu. Dan pemuda ini menyesal karena ke dalam meliputi dia sehingga tidak dapat melihat lubang itu. Akhirnya dia jatuh ke dalam lubang tersebut. Bapak Ibu warga jemaat yang dikasih dalam Yesus Kristus, saudara, di dalam cerita ini kita melihat bahwa pemuda jatuh karena gelap sehingga dia tidak dapat melihat lubang itu. Kalau pada waktu terang berarti pemuda ini tentu tidak jatuh ke dalam lubang itu. Pada saat itu dikuasai oleh gelap buta di malam hari, sehingga dia tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat atau mana yang tidak baik. Persatuan jemaat perayaan yang Yesus Kristus kasih. Dengan demikian pula keadaan hidup kita sebelum menerima Injil Yesus. Kita hidup dalam kegelapan, malah lebih hidup dalam sepenuhnya dikuasai oleh kuasa kegelapan. Bapak Ibu warga jemaat sekalian, tadi kita saksikan bersama-sama dengan perahman yang tadi dimainkan oleh teman-teman Bapak BPK kita tadi bersama-sama di hari ini. Kita hidup di dalam kegelapan, malah lebih lagi hidup di dalam sepenuhnya dikuasai dengan kuasa kegelapan. Raja kegelapan adalah iblis atau kuasa jahat. Jika kita diperhadapkan dengan dua keadaan, yaitu keadaan gelap dan keadaan terang, tentu kita lebih suka memiliki keadaan terang. Tentu kita tidak senang dengan berjalan dalam kegelapan. Terang itu kita dapat melihat dan membedakan hal yang baik dan menjauhkan diri dari hal yang tidak baik atau jahat. Bapak Ibu warga jemaat perayaan HUT yang ke-115 tahun di hari ini, memang di dalam firman Tuhan, memang dahulu kita adalah orang-orang yang hidup di dalam kegelapan sesuai dengan firman Tuhan kita tadi dalam ayat yang kelima tadi. Yang dimaksudkan di sini dengan kegelapan bukan gelap pada malam hari, melainkan gelap di sini adalah suatu kuasa kejahatan yang dapat membawa manusia kepada perbuatan yang jahat. Oleh sebab itu, kita berusaha supaya kita bersikap dan bertindak untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Sebab kita adalah anak-anak terang. Terang Kristus sudah menerangi seluruh kehidupan kita. Kita adalah milik Kristus. Kegelapan tidak lagi menguasai hidup kita, karena Kristus sudah memenangkan kita dari kuasa kegelapan, dan kita pun sudah dibawa oleh Kristus dari kegelapan datang kepada terang Kristus yang ajaib. Makanya hindarilah segala macam kelakuan yang saling bermusuhan,
Jauhkanlah kelakuan yang saling menyedang. Hindarilah keadaan yang perpecahan. Sebab semua itu adalah bagian dari anak-anak kegelapan. Marilah kita saling mengasihi dan saling melayani satu dengan yang lain. Marilah kita sehati dan sepikir, sebab kita adalah anak-anak yang hidup dalam terang Kristus. Yesus Kristus adalah terang dunia. Tuhan Yesus Kristus sebagai kehidupan saudara dan saya. Tanpa Kristus tidak dapat hidup kita berjemaat dan kita seperti sekarang ini. Hidup seperti anak-anak terang, supaya jangan lagi ke dalam jerat iblis. Bapak Ibu warga jemaat yang dikasih Kristus, tadi kita telah menyaksikan bersama-sama pada saat pendeta Fana Asel dengan Petrus Kaviar membawa Injil masuk di Maudori. Tadi Bapak Ibu warga jemaat telah saksikan bersama-sama. Mereka telah menyembah pada patung-patung. Pada saat itu mereka dihitung banyak patung, ada 72 patung. Tadi kita telah saksikan bersama patung-patung itu. Dan mereka telah menerima Yesus ini Kristus. Mereka tidak menyembah kepada patung-patung lagi. Ya semua orang-orang urbor, masyarakat urbor semua percaya kepada Kristus Yesus. Di hari ini di seluruh Biak Numfor yang telah merayakan hari ini Injil masuk di Maudori, di mana Petrus Kaviar membawa Injil dia masuk di Maudori. Bapak Ibu warga jemaat di dalam Yesus Kristus, sehingga dengan firman Tuhan kita di hari ini, membawa kita percaya kepada Yesus Kristus, kita telah diterang oleh Yesus Kristus. Dan Bapak Ibu warga jemaat yang dikasih Kristus, sehingga tema kita dalam perayaan Utpay Biak Numfor di hari ini sesuai dengan tema sentral kasih Kristus menggerakkan kemandirian gereja, mewujudkan keadilan, perdamaian dan kesejahteraan. Shalom. Segala syukur, puji dan hormat patut kita naikkan kepada Allah, Kepala Gereja yang telah menuntun, menganugerahkan kita terang Injilnya mulai dari 1855, mulai ada di Mansina, Manokwari, Tanah Papua, tapi juga secara khusus di Supiori Biak Numfor 115 tahun yang lalu. Tepatnya tanggal 26 April 1908. Yang mana hari ini semua umat Tuhan yang ada di Supiori Biak Numfor, kita ada dalam ibadah syukur. Kalau tidak ada terang Injil, maka kita tetap masih ada hidup di dalam kegelapan. Dahulu kamu gelap, sekarang kamu terang. Terang Injil Kristus telah kita nikmati sampai saat ini. Pertama-tama kami Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih untuk Panitia Hari Raya Besar Bejani tingkat jemaat yang telah bekerja, berusaha untuk mempersiapkan tempat kita beribadah di Pantai Petrus ini. Tapi juga terima kasih untuk Prahmen yang telah dibawakan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu PKB dan PW yang telah memberikan kita satu cerita singkat. Pertama-tama kami atas nama Pelaksana Harian Majelis Jemaat Barat Rinsrong menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian
dalam rangka kita memperingati HUT PI yang ke-115. Ada informasi lanjutan ibadah bagi kita. Untuk Bapak Ibu ketahui bahwa pada hari ini kita telah mengadakan ibadah HUT PI yang ke-115. Nah, oleh sebab itu berkaitan dengan hari Rabu hari ini, sebenarnya kita ada pada ibadah KSP, namun sesuai dengan rapat majelis jemaat bahwa pada hari ini tidak ada ibadah KSP. Nah, informasi yang kedua, bertepatan tanggal 30 jatuh pada hari Minggu, sehingga setelah ibadah usai, ibadah kunci bulan tetap berjalan seperti biasa. Kita ibadah pada jam 7 malam. Ibadah tetap berlangsung di setiap rayon masing-masing. Sekalipun tanggal 30 jatuh pada hari Minggu, kita tetap ibadah untuk mensyukuri kebesaran Tuhan lewat ibadah akhir bulan. Nah, ini menjadi perhatian dan kami mohon dukungan dari Bapak Ibu sekalian, terutama tentang kehadiran dalam setiap hari-hari ibadah. Nah, itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan untuk Bapak Ibu sekalian untuk menjadi perhatian. Atas perhatian dan pendengaran disampaikan terima kasih. Kiranya 119 tahun ini menjadi panutan, menjadi motivasi bagi kita untuk kita terus melangkah, untuk kita terus mengibarkan panji-panji Kristus sampai Ia datang. Demikian, terima kasih waktu dikembalikan. Salam. Bikin api 3K atau 2 api di sana sehingga ikan-ikan ini dibakar, lalu ada yang bawa makan dari rumah, bisa kita bagi-bagi untuk kita makan bersama. Ya, ikan 1 kulbok sudah siap, ada di tangan panitia. Tapi kami sampaikan untuk bapak-bapak muda kalau bisa bikin api 2, 1 di sana atau di tempat yang bebas sehingga arahnya ada.